Hai semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu sehingga bisa mengikuti semua pelajaran hari ini dan pelajaran-pelajaran berikutnya. Oh ya, sebelum Miss memulai, pada video sebelumnya itu Miss menugaskan kalian untuk membuat gambar peta Indonesia beserta dengan suku bangsa yang ada di pulau-pulau tersebut. Apakah sudah kalian kerjakan? Oke, tentu saja sudah ya. Bagi yang belum, kalian bisa buka kembali bukunya. Dan untuk saat ini, kita akan mulai dengan menyanyi. Mungkin ada pertanyaan, Miss, ini bukan mata pelajaran seni musik ataupun bukan SBDP. Kenapa kita menyanyi? Hal itu nanti akan bisa kalian lihat di buku paket kalian. Setelah ini akan Miss jelaskan. Dan mudah-mudahan tidak ada yang membanting HP ataupun berteriak karena suaranya Miss ya bisa dibilang sedikit merdu lah. Merdu dalam tanda kutip, merusak dunia. Oke, kita akan mulai yang pertama. Dengarkan, mungkin saja kalian ada yang tahu dari mana asalnya mungkin. Oke, yang pertama. Hey, yamko rambe yamko aronawa kombe. Nah, itu satu bait lagunya. Kemudian mungkin sudah ada yang terbayang apa yang akan Miss lakukan berikutnya. Oke, next, dengarkan. Ratu ano metangi ilen ilen. Ratu ano metangi ilen ilen. Itu yang kedua. Kemudian next, apa ya lagi? Ingat-ingat kembali deh apa yang ada sekarang. Oke. Cincang keling mana kimpal kineka. Nah, liriknya Miss lupa, tapi sedikit tidaknya seperti itu. Kemudian next. Oke. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Oke, next. Mudah-mudahan Miss ingat lagi apa yang akan Miss nyanyikan. Atau mungkin ada yang mau sumbang saran, sumbang ide. Bisa diketikkan nanti itu di Google Classroom. Miss akan coba cari syairnya. Oke, berikutnya ada Putri Cening Ayu Ngijeng cening juma meme luas malu kepekan belanja apang ada darah nasi. Oke, berikutnya. Cublak suonge bla 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 bla. Miss lupa liriknya, tetapi intonasinya seperti itu kira-kira. Nah, setelah mendengarkan suara tanda kutip merdu dari Miss, sekarang apa hubungannya dengan pelajaran sosial yang akan kita bahas? Nah, sekarang kalian perhatikan buku paket itu ada di halaman 53 sampai dengan halaman 62. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Topik kita adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Nah, apa hubungannya dengan yang sebelumnya? Kita menyanyi, kalian mendengarkan suara merdu merusak dunia dari Miss. Nah, manusia itu melakukan interaksi dengan lingkungan di mana tempat mereka tinggal. Seperti yang telah Miss jelaskan sebelumnya bahwa Indonesia negara kepulauan, tersebar banyak pulau. Masyarakat tinggal di masing-masing pulau tersebut. Mereka melakukan adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga akan tercipta yang namanya budaya. Apa itu budaya? Coba kalian perhatikan di halaman 53.
Nah, di sana ada sebelum budaya itu ada kalimat penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan alamnya diwujudkan dalam bentuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Seperti misalnya tadi ada beberapa lagu daerah yang sampaikan masyarakat di daerah tersebut biasanya menggunakan lagu daerah tersebut pada upacara-upacara keagamaan ataupun pada saat mereka melakukan aktivitas, misalnya pada saat mereka menanam padi, kemudian pada saat mereka melakukan bergotong royong, sehingga dari nyanyian apa yang mereka nyanyikan itu ada semangat untuk melakukan aktivitas seperti itu. Nah, kembali lagi di halaman 53. Paragraf yang kedua ya. Budaya dalam suatu suku bangsa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kalau budaya itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kalau kita cari pengertian secara harafiah, arti dari budaya itu adalah budaya merupakan berasal dari kata budaya yang artinya hasil cipta karsa karya manusia. Itu yang disebut dengan budaya. Dan budaya tersebut diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, budaya di Indonesia itu sangat beragam. Salah satunya tadi adanya lagu daerah dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Kemudian selain lagu daerah ada juga bahasa daerah. Masing-masing daerah memiliki bahasa daerah tersendiri yang digunakan untuk komunikasi, bercakap-cakap sehari-hari. Selain itu, untuk berkomunikasi kita juga memiliki bahasa persatuan. Apa itu bahasa persatuan kita? Ya, bahasa Indonesia. Nah, sekarang jangan jauh-jauh dulu deh, kita di lingkungan kita sendiri. Di Bali ini yang mendominasi adalah suku Bali, di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali. Oke, sekarang Miss mau nanya ke kalian. Kalian bisa berbahasa Bali? Atau hanya saya tidak bisa, Miss? Saya hanya bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Banyak temuan selama Miss berinteraksi dengan kalian, dengan kakak kelas kalian, banyak temuan sekali Miss sampaikan dalam bahasa Bali, mereka tidak mengerti. Tetapi ketika Miss sampaikan dalam bahasa Inggris, mereka tahu. Contohnya, satu contoh kasus yang gampang sekali. Ketika Miss tanyakan, tahu lelipi? Nah, kemudian mereka, dan pengalamannya Miss, mereka itu apa ya lelipi? Ketika Miss tanyakan ular, snake, ya mereka langsung tahu, oh itu ya Miss. Nah, yang ingin Miss tekankan di sini, walaupun kita sudah memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia, jangan lupakan budaya kita sendiri, bahasa daerah. Kalau bukan kita sebagai generasi muda, generasi penerus, siapa lagi yang akan meneruskan bahasa Indonesia, bahasa daerah tersebut? Nah, setiap bahasa daerah itu memiliki dialek logat masing-masing. Misalnya, ada yang dari Singaraja di sini? Atau yang dari Karangasem mungkin? Nah, bisa kalian perhatikan nanti logat satu daerah dengan daerah lainnya itu berbeda, tidak sama. Itu bisa kalian lihat di halaman 53 tentang bahasa daerah. Next, kita lanjutkan. Selain bahasa, nah di pelajaran seni rupa, pelajaran SBDP itu sekarang kan topiknya adalah pola lantai. Di sana membahas pola lantai daerah, tari daerah. Nah, salah satu keanekaragaman yang dimiliki akibat adanya interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah ada tari daerah. Tarian daerah di setiap daerah ini tidaklah sama. Itu berbeda, disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, bisakah kalian menyebutkan satu contoh
tarian daerah beserta daerah asalnya. Cukup satu contoh saja, itu tugas kalian yang pertama. Berikutnya kita lanjut di halaman 56. Nah, di halaman 56 ini tadi sudah Miss dendangkan, Miss senandungkan dengan ya sedikit tidaknya akan merusak pendengaran kalian ya. Begitu ya? Oke. Nah, kita bahas tentang lagu daerah. Di awal tadi ada beberapa lagu daerah yang sempat Miss nyanyikan. Kalian bisa sebutkan judul lagunya, kemudian daerah mana asalnya. Miss berikan satu contoh. Tadi Miss sempat menyanyikan lagu Ratu Anom metangi meilen-ilen, Ratu Anom metangi meilen-ilen. Nah, itu kira-kira dari mana? Ya, itu judulnya Ratu Anom yang berasal dari daerah Bali. Tugas kalian yang kedua adalah kalian coba eksplor kemampuan menyanyi kalian itu dengan mencari satu contoh lagu daerah beserta daerah asalnya. Bisa kalian perhatikan di awal tadi apa yang sudah Miss nyanyikan, atau bisa kalian perhatikan itu di halaman 57. Itu ada masing-masing di sana perhatikan di halaman 57 ada tabel yang berisi provinsi, lagu tradisional, daerahnya apa. Nah, masing-masing daerah itu memiliki ciri tersendiri dalam lagunya. Kalian perhatikan kembali, balik lagi ya. Balik ke halaman 56. Di situ ada ciri-ciri lagu daerah Indonesia. Ciri-ciri lagu daerah Indonesia yang pertama, lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Artinya lagu daerah menggunakan bahasa di mana lagu tersebut diciptakan. Misalnya, kalau lagu daerah Bali menggunakan bahasa Bali seperti itu. Kemudian yang kedua, lagu daerah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang secara lisan. Ya, pada awalnya lagu daerah tersebut dinyanyikan dari generasi satu ke generasi sebelumnya seperti yang pernah Miss alami sendiri. Kenapa Miss bisa beberapa lagu ya seperti itu? Karena generasi sebelumnya nenek, kakek, ibu, bapak menyanyikan lagu daerah tersebut. Nah, sekarang karena kemajuan zaman, lagu daerah tidak hanya dalam bentuk lisan saja, dalam bentuk audiovisual juga sudah ada beberapa rekaman lagu-lagu daerah. Pernah kalian perhatikan di sana? Coba sekali-sekali buka deh lagu daerah, terus asalnya dari mana. Oke, next. Lagu daerah biasanya tidak diketahui siapa penciptanya. Nah, kalau lagu-lagu yang sekarang, lagu pop, kan biasanya ada lagu ini, pencipta ini, aransemen musik ini, kan seperti itu. Karena sekarang sudah dikenal tulisan, media untuk mencatat itu sudah ada, sudah banyak. Nah, sedangkan pada saat lagu daerah ini diciptakan, para penciptanya itu secara tanpa mereka hendaki, mereka menciptakan sendiri, mengalir dengan sendirinya apa yang ingin mereka ungkapkan melalui lagu. Jadi pada waktu itu tidak ada yang mencatatkan, hanya mereka sampaikan dari satu orang ke orang lainnya itu melalui lisan saja. Kemudian lagu daerah biasanya diiringi oleh musik daerah setempat. Nanti coba, kan sekarang zaman sudah canggih, sudah ada beberapa rekaman audiovisual untuk lagu daerah. Kalian coba cari beberapa, kemudian misalnya dari daerah Bali, apa yang bisa dipakai? Misalnya seruling, seperti itu. Kalau sekarang misalnya pengembangan dari lagu daerah itu yang umum digunakan seruling, kemudian apalagi angklung, kemudian ada sasando, itu bisa digunakan untuk mengiringi musik, mengiringi lagu daerah tersebut. Nah, kemudian kita lanjut di halaman 58. Pakaian adat. Nah, pakaian adat antar satu daerah dengan daerah yang lainnya itu juga tidak sama, dia berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan? Masyarakat tradisional
memanfaatkan bahan alam untuk membuat pakaian daerah mereka. Nah, sekarang ini mungkin sudah modifikasi ya, bukan yang tradisional lagi. Sekarang coba kalian perhatikan apa yang Miss pergunakan sekarang ini. Ya, betul sekali. Miss mempergunakan kebaya saat ini, namun seperti yang Miss bilang, ini merupakan sudah modifikasi, bukan yang klasik lagi. Jadi kebaya itu secara umum digunakan oleh masyarakat yang ada di daerah Bali, kemudian di daerah Jawa, kemudian di daerah Lombok ada beberapa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di daerah Papua. Apakah mereka menggunakan kebaya seperti apa yang kita pakai? Tidak. Di daerah Papua mereka memanfaatkan bahan alam, misalnya yang koteka itu berasal dari labu, buah labu mereka bersihkan, kemudian mereka keringkan, itu pelengkapnya. Kemudian ada yang rok yang digunakan itu berasal dari rumput-rumput kering, kemudian ada jerami, itu mereka manfaatkan. Jadi pada intinya pakaian adat ini digunakan bahan-bahan alam untuk pembuatannya. Next, kita lanjutkan ke senjata tradisional. Nah, sebenarnya apa fungsi dari senjata tradisional tersebut? Perhatikan halaman 59. Senjata tradisional umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Senjata tersebut digunakan untuk satu, melengkapi pakaian, digunakan untuk tarian dalam suatu upacara adat, kemudian digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Misalnya panah ataupun tombak digunakan oleh masyarakat untuk berburu binatang atau berburu ikan, misalnya seperti itu. Jadi awalnya kegunaan dari senjata tradisional itu adalah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, next halaman 60, rumah adat. Pada video sebelumnya itu sudah disampaikan contohnya masyarakat Papua itu membangun rumah adatnya dari bahan-bahan alami. Nah, sekarang pertanyaannya Miss adalah soal kalian yang ketiga. Apa nama rumah adat dari wilayah Papua? Itu bisa kalian temukan di halaman 60. Nah, itu tugas kalian yang ketiga. Sekarang perhatikan di halaman 60 ada beberapa gambar rumah adat. Bisakah kalian menemukan perbedaannya? Sekarang perhatikan. Yang paling kiri itu adalah tongkonan. Tongkonan itu terbuat dari kayu uru dan beratapkan alang-alang. Kemudian yang paling tengah, Miss tidak mau membacakan yang paling tengah ya, nanti kalian cari sendiri. Next, berikutnya yang paling kanan. Oma sebuah dibangun di atas batu dan balok berukuran besar agar tahan terhadap gempa bumi yang sering melanda wilayah tersebut. Kemudian ada kotak. Ada nggak yang pernah atau yang senang dengan masakan Padang? Sehingga kalian gemar ke rumah makan Padang, biasanya di sana ada gambar rumah. Ada yang memperhatikan? Nah, itu namanya rumah Padang. Sekarang perhatikan di halaman 60 yang paling atas, pojok atas ini ada info sosial. Di situ disebutkan bahwa jumlah kamar yang terdapat di rumah Gadang, rumah Kadang ini suku Minangkabau yang punya, disesuaikan dengan jumlah anak perempuan di dalam keluarga. Kenapa harus anak perempuan bukan anak laki-laki? Oke. Secara umum, masyarakat Indonesia itu menganut sistem patrilineal. Patrilineal artinya ikut garis keturunan ayah. Kemudian di beberapa wilayah itu, misalnya di Minangkabau, di Sumatera, itu mengikuti garis ibu matrilineal. Itu jadi semua hampir sebagian besar itu mengikuti garis ayah. Nah, untuk di suku Minangkabau ini dia mengikuti garis ibu matrilineal. Jadi mengapa akhirnya jumlah kamar di rumah Gadang itu disesuaikan dengan jumlah
anak perempuan yang dimiliki, karena nanti yang akan meneruskan keturunannya itu adalah si anak perempuan. Yang laki-laki ikut dengan perempuan, itu sistem matrilineal yang berada di suku Minangkabau. Kalau yang misalnya berlaku di Bali itu kan ada, atau di wilayah lain misalnya itu patrilineal. Jadi mengikuti garis ayah laki-lakinya, laki-laki yang akan meneruskan tanggung jawab di keluarga tersebut. Oke, itu tentang pengaruh interaksi dalam lingkungan budaya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Itu bisa kalian perhatikan di halaman 61. Nah, di halaman 61 beberapa cara yang dilakukan. Itu yang pertama, selain melestarikan budaya daerah, kita juga harus menghormati keberagaman budaya yang ada. Yang pertama, melestarikan, menghormati keberagaman yang ada. Bagaimana cara menghormati keberagaman budaya yang ada? Misalnya menyukai pertunjukan daerah lain. Misalnya kalau ada suatu sanggar di tempat kalian yang melatih menari jaipong, nah kalian harus memberi semangat, menyukai, menghormati apa yang mereka pentaskan. Kemudian yang kedua, memuji keindahan tarian daerah lain. Memujinya bagaimana? Bisa dengan memberikan tepuk tangan atau sanjungan bahwa oh itu bagus loh, di mana dapatnya, seperti itu misalnya. Kemudian mengoleksi dan merawat kain atau pakaian tradisional daerah lainnya. Mengoleksi misalnya kalau sedang kalau sedang misalnya kalian traveling atau tur ke Jogja, nah di sana kan ada beberapa batik, itu bisa kalian beli kalau modalnya banyak ya. Oke, nggak usah yang mahal-mahal deh ya. Ada beberapa yang bisa kalian, yang penting motif batik khas dari daerah tersebut itu bisa kalian beli, kemudian kalian simpan. Kemudian ketika kalian berkunjung ke Lombok, misalnya Nusa Tenggara Barat, di situ kan ada kain tenun. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kalau kalian sempat itu bisa kalian beli, kemudian disimpan. Nah, nantinya itu bisa menunjukkan, oh ternyata dari daerah ini ada kain seperti ini. Bagaimana cara perawatannya? Dari sana juga kita belajar untuk menghargai keberagaman budaya yang ada. Oke, itu saja yang bisa Miss sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa lewat WA group atau di Google Classroom, berikan komentar di situ. Miss akan membalas komentar kalian. Kemudian untuk tugas-tugas, selain 3 tugas yang Miss sebutkan di video ini, nanti akan Miss tuliskan kembali tugas kalian di Google Classroom. Oke, demikian saja yang bisa Miss sampaikan. Tetap semangat anak-anak, selamat belajar.